Halo semua. Jadi sekarang saya itu akan bahas topik yang sangat panas dan sangat penting. Presiden Joe Biden. Enggak mau bahas Presiden Joe Biden-nya. Saya mau bahas tentang Presiden Joe Biden itu dilaporkan akan membatasi ekspor chip data center yang berkaitan dengan kecerdasan buatan ke Indonesia. Apa dampaknya untuk Indonesia jika misalkan ekspor chip yang dari Amerika Serikat itu dibatasi kepada Indonesia? Nah, dan kenapa kok bisa dibatasi? Yuk kita bahas. Jadi selamat datang di Indonesia saya tentang pembatasan ekspor chip ke Indonesia. Jadi seperti biasa kita bahas latar belakangnya dulu. Amerika Serikat itu kan adalah pemimpin dalam pengembangan chip semikonduktor ya, yang merupakan komponen utama dalam data center, kecerdasan buatan, AI. Chip ini itu digunakan untuk mengelola data, menjalankan algoritma AI, dan membangun teknologi canggih seperti mobil otonom dan komputasi awan. Namun ya, belakang ini di dunia ekonomi, di dunia bisnis, kita tuh dihebohkan kenapa? Karena Amerika Serikat itu di bawah kepemimpinan Joe Biden itu mulai memperketat kontrol ekspor teknologi canggih ini. Ya, khususnya chip. Termasuk ke negara-negara seperti Indonesia. Gak hanya ke Indonesia saja ya. Negara-negara yang lain, negara-negara berkembang yang lain, itu dibatasi semuanya. Salah satunya Indonesia. Kenapa kok bisa dibatasi? Alasannya kenapa mereka? Ya, saya menggunakan bahasa yang sangat gampang lah. Pertama itu karena alasan keamanan nasional. Ya, pemerintah Amerika Serikat khawatir teknologi chip yang akan diekspor itu nanti akan dimanfaatkan untuk pengembangan militer atau teknologi pengawasan yang berpotensi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Karena chip ini tuh merupakan urgensi dari semua itu, merupakan urgensi dari teknologi yang ada sekarang. Kayak chip ini itu bisa dikembangkan dalam senjata canggih. Chip yang berkinerja tinggi itu memungkinkan negara-negara lain itu mengembangkan teknologi militer seperti misil balistik, drone otonom, atau sistem pengawasan yang sulit dideteksi. Jadi rudal-rudal itu gak hanya rudal. Rudal itu biasanya kalau ketika dimasukkan chip ini, itu sudah berteknologi AI. Bukan hanya Cici, bukan hanya ChatGPT yang ada AI-nya. Rudal pun ada AI-nya juga. Belum lagi chip ini itu bisa dijadikan sebagai pengawasan massal. Yang mana ketika ada negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia, itu dapat menggunakan teknologi AI ini yang berbasis chip. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan pengawasannya dan represesinya. Otomatis ketika menggunakan chip ini, maka negara yang melanggar hak asasi manusia itu bisa terdeteksi oleh kita. Itu bisa diawasi oleh kita. Nah, Amerika Serikat itu takut dengan adanya hal ini. Kenapa? Karena Amerika Serikat oleh beberapa orang itu sudah dicap sebagai negara yang sering melanggar hak asasi manusia. Salah satunya kan karena Amerika Serikat itu memiliki sejarah kolonialisme dan perbudakan. Dengan adanya hal ini, makanya Amerika Serikat itu dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia. Belum lagi diskriminasi rasial kepada warga Afrika, belum lagi perang di luar negeri. Yang mana Amerika Serikat itu paling sering mengintervensi militernya di berbagai negara-negara yang sering konflik kayak Palestina sama Israel. Israel itu kan didukung penuh. Namun sekarang syukur karena Israel dan Palestina sudah melakukan gencatan senjata. Belum lagi kayak konflik antara Rusia Ukraina. Yang mana Amerika itu memiliki peran yang sangat besar terhadap perang itu. Yang mana Amerika Serikat itu mendukung penuh kepada Ukraina. Jadi dengan adanya pendukungan hal ini kan nanti dampaknya kepada masyarakat kecil. Orang-orang yang nggak salah, orang-orang masyarakat yang rakyat-rakyat kecil itu kan bisa mati, bisa hancur karena adanya konflik ini. Makanya Amerika itu dicap sebagai pelanggar HAM. Makanya Amerika Serikat itu ketika mengekspor chip ini, Amerika Serikat itu sangat berhati-hati. Amerika Serikat itu sangat memastikan kalau chip yang nanti akan diekspor tidak digunakan untuk memperkuat kemampuan militer atau intelijen negara yang dianggap berpotensi mengancam kepentingan strategi Amerika Serikat. Jadi gampangnya itu Amerika Serikat takut ditandingi dari segi militernya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok chip ini itu dibatasi? Yaitu karena ada alasan persaingan geopolitik. Di era perang dagang, Amerika Serikat ini kan mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan. Amerika Serikat yaitu adalah pemimpin global dalam pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi canggih lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena Amerika Serikat itu unggul dalam AI dan machine learning-nya, seperti OpenAI, Google,
DeepMind, Meta, itu kan semuanya ada di Amerika Serikat. Mereka unggul di sana. Belum lagi Amerika Serikat unggul juga dalam komputasi kuantum. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan komputer kuantum ini, seperti kayak yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dan Google. Belum lagi Amerika Serikat juga unggul dalam teknologi pertahanannya. Alat militer yang ada di Amerika Serikat itu canggih semuanya. Amerika Serikat itu mengembangkan teknologi militer yang sangat canggih daripada negara-negara yang lain, seperti drone, sistem senjata otomatis, dan sistem keamanan cyber yang didukung oleh AI. Tentu dengan adanya chip ini. Kemudian alasannya ketika itu karena dari segi ekonomi, mengontrol pasar. Amerika Serikat mau membatasi ini, itu Amerika Serikat itu pengen memonopoli pasar global dengan menjual teknologi mereka. Amerika Serikat membatasi ekspor ini itu untuk memonopoli pasar global dengan menjual teknologi mereka hanya kepada sekutu atau mitra yang mereka anggap terpercaya. Jadi Amerika Serikat ini mau membangun kayak organisasi. Amerika Serikat ini mau membuat kubu yang mana kubu ini itu merupakan negara yang sangat dipercaya oleh Amerika Serikat. Yang tentu negara-negara yang bukan sekutu, negara-negara yang bukan mitra, ini yang akan dibatasi nanti. Dari pembatasan ekspor chip ini, dampak apa yang akan dihadapi oleh Indonesia? Pertama, dampak akan yang didapat oleh Indonesia dengan adanya pembatasan ekspor chip ini. Pertama itu keterbatasan teknologi. Indonesia sekarang sedang mengencar membangun infrastruktur digital, termasuk data center, ekosistem AI. Jika misalkan ini dibatasi, chip ini dibatasi, mau tidak mau Indonesia pasti akan mengalami kesulitan mengakses teknologi tercanggih yang bisa memperlambat perkembangan di sektor ini. Kemudian yang kedua, Indonesia itu akan mengalami dampak ketergantungan pada alternatif. Otomatis Indonesia ketika sudah mengalami penurunan supply dari chip yang dari Amerika Serikat, mau tidak mau Indonesia itu harus mencari negara-negara yang lain yang bisa membuat chip seperti Cina atau negara-negara Asia lainnya. Kemudian dampak yang akan juga diperoleh itu pengaruh startup dan inovasi lokal. Banyak startup di Indonesia itu yang mulai menggunakan teknologi AI untuk mengembangkan produk mereka. Dengan adanya AI ini, semua kerjaan, semua startup yang ada di Indonesia itu bisa makin mudah. Makanya AI ini sangat membantu sekali. Saya aja ketika bikin skrip, ketika bikin apa, itu yang seharusnya dikerjakan 2 hari, sehari, dengan ada AI ini bisa diselesaikan 1 jam, bahkan 30 menit bisa. Jadi AI ini sangat berdampak pada pekerjaan yang ada di Indonesia, sangat berdampak pada startup yang ada di Indonesia. Jika misalkan teknologi ini sulit diakses, maka inovasi lokal ini bisa terlambat sih. Terus solusi seperti apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini? Pertama, ini menurut analisa saya. Pertama, itu harus melakukan diversifikasi sumber teknologi. Indonesia itu perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Ya seperti tadi, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang. Untuk apa? Ya untuk mengakses teknologi chip alternatif ini. Karena sudah tidak memiliki supply dari Amerika Serikat. Kemudian solusi yang kedua, mau tidak mau adanya permasalahan ini, Indonesia itu harus meningkatkan investasi dalam R&D lokal. Ini yang masih kurang di Indonesia. Indonesia itu harus memperkuat riset dan pengembangan semikonduktor lokal. Ini emang gak gampang. Ini memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi ini adalah langkah strategi jangka panjang. Bisa saja 10-20 tahun lagi kita itu tidak bergantung chip ini dari negara-negara lain. Kita bisa menggunakan, kita bisa membuat sendiri. Makanya kita harus mulai dari sekarang. Kalau enggak, maka Indonesia itu akan ketinggalan zaman. Kemudian menurut saya salah satu solusinya itu Indonesia harus aliansi strategis, menjajaki kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menciptakan ekosistem teknologi yang lebih mandiri. Bisa juga Indonesia melakukan lobby diplomatik. Jadi Indonesia itu bisa meningkatkan lobby diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mempertahankan akses terhadap teknologi ini dengan menunjukkan transparansi penggunaan. Ya harus melakukan lobby, melakukan negosiasi, harus bisa sih. Karena kan Indonesia dengan Amerika Serikat itu kan memiliki hubungan yang bagus. Jadi intinya dengan adanya kebijakan dari Joe Biden ini, tentu ini sangat berdampak pada Indonesia. Jika misalkan Indonesia cuma diam saja, maka ini sangat berdampak pada teknologi kita, pada inovasi kita, pada startup kita.
kita akan ketinggalan dari negara-negara di luar sana. Kalian kalau lihat di Cina itu sekarang teknologinya sangat canggih. Kalian kalau pergi ke sana, di sana sudah tidak masuk akal. Saking teknologinya yang canggih. Mobil-mobil di Cina itu semuanya sudah autopilot. Jadi kalau kalian ke sana, mobil itu gak ada sopirnya di sana. Bahkan rel kereta api itu sekarang di sana itu sudah terbang. Artinya dari departemen itu sudah kayak ada jembatan rel kereta api gitu. Saking canggihnya di Cina. Jadi mau tidak mau kita untuk mencapai hal itu masih kejauhan. Teknologi kita itu masih bergantung pada negara-negara yang lain. Maka dari itu Indonesia itu harus meningkatkan investasi ke R&D lokalnya. Mungkin dengan adanya investasi ini 10 atau 20 tahun lagi Indonesia tidak ketergantungan teknologi dari negara-negara di luar sana. Jadi menurut kalian gimana? Apa langkah terbaik untuk Indonesia untuk menghadapi pembatasan ekspor chip yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.